Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penetwork, sahabat petir dimanapun berada. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat penetwork, sahabat petir yang selalu menonton video Abah Safwan ini. Saya terus bekerja, saya terus mencari informasi. Jadi apapun informasinya tetap akan saya sajikan kepada teman-teman. Apakah informasi itu tingkat kebenarannya sampai 80-90% atau mungkin 50% atau di bawah 50%. Intinya teman-teman harus dapat informasi yang baik dan yang tidak baik. Besar harapan saya, informasi-informasi yang akan saya berikan ini saya juga berusaha menyeleksinya. Sehingga informasi ini bisa saya sajikan kepada teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan dalam mengikuti informasi tentang P-Network. Teman-teman, terima kasih, ikutin terus video Abah Safwan. Abah Safwan akan terus berbagi informasi kepada teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Safwan, tapi suasananya agak berbeda. Kenapa berbeda? Abah Safwan ada di suatu tempat yang tak jauh dari kota Medan. Kalau ditempuh perjalanan lebih kurang sekitar 3,5 ke 4 jam perjalanan. Tetapi setelah sampai di sini kita lupa pulang. Pada saat sampai di sini yang kebayang P-Network itu open minded. Coba bayangin, tempat suasananya begitu eksklusif. Kemudian begitu nyampe di sini ada gambaran tentang open minded. Pasti keren habis. Jadi ini tempatnya berada kira-kira di dekat kota Prapat. Tapi bukan di Prapatnya ya, tetapi ini di Tigaras. Ya, sengaja ya Abah bermain kemari. Tujuannya satu, kepingin istirahat. Kedua, sekaligus buat konten perkembangan P-Network yang terakhir. Kenapa? Kita sekarang ini mencari informasi yang terbaru itu apa gitu. Jadi perlu kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi ingin saya berbagi kepada teman-teman sahabat P-Network ya. Saya menganggapnya semuanya sahabat, semuanya saudara karena kita sama-sama penambang petir ya. Jadi saya menginginkan kepada kita semua, yang pertama tetap laksanakan pekerjaan tugas rutin kita. Jangan gara-gara P-Network ya kita bermasalah dengan pekerjaan kita. Kalau memang rezeki P-Network ini nggak kemana ya, jadi teman-teman tenang saja, ikutin perkembangan informasi dari manapun terima, tetapi tidak dipercaya begitu saja. Termasuk yang info dari saya. Perlu kita sounding dengan info-info yang lain. Kalau kita nggak yakin juga, informasi ini bawa ke komunitas. Bahas sama-sama teman komunitas. Saya perlu mengingatkan di sini bahwasannya yang pertama, Kortim saat ini tepatnya pada tanggal 1 mereka rapat besar untuk menentukan siapa rekan bisnisnya untuk kedepannya. Yang kedua, bagaimana perkembangan aplikasi ini. Yang ketiga, bagaimana menentukan tanggal open mainnet itu kapan. Yang keempat, pada saat open mainnet berapa yang sebenarnya harga konsensus. Orang open mainnet senang, tapi bagaimana dengan harga konsensus? Dan ini juga harus ada sebuah kepastian. Kita berharap ya rapat Nicholas pada tanggal 1 cepat mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau untuk open mainnet jangan ditunda-tunda lagi. Jika open mainnet ditunda-tunda lagi, kita khawatir penambang ini jenuh. Kalau penambang sudah mulai jenuh, sebagian besar pasti meninggalkan P-Network ini. Jadi perlu ya kecepatan, ketepatan dalam tim mengambil sebuah keputusan. Cepat dan tepat, kemudian membawa dampak positif. Positifnya apa? Ada tanggal diumumkannya kapan P-Network. Yang berikutnya berapa harga konsensus. Ini yang ditunggu-tunggu para pionir dimanapun, di seantero dunia. Semangat Cina nggak terbendung lagi. Ya, semangat dari negara-negara lain udah dipastikan ini juga nggak akan terbendung. Mereka kepingin tahu keputusan yang pasti, yang akurat, yang tepat. Di sini kita nggak ada bicara lagi BP, dungu, halu, scam, nggak ada. P-Network jadi, itulah intinya. Jadi, kayak bilang P-Network itu jadi. Berapa jadinya kita nggak tahu. Sama-sama kita lihat. Biarkanlah Kortim bekerja dengan caranya sendiri. Kalaupun mungkin nanti bergeser waktunya, itu tidak jadi masalah. Ya,
Yang penting ada sebuah kepastian diumumkan tanggal sekian hari ini. Itu yang paling penting, yang paling pokok. Kemudian yang kedua, pada saat open mainnet, adanya harga konsensus, Pioneer juga butuh sebuah kepastian. Kepastian apa? Di mana tempat membelanjakan koin Pi ini. Ini nggak bisa main-main lagi. Kita tahu koin Pi kita itu berharga, tapi jika koin Pi kita itu berharga, kemana mau kita arahkan koin Pi? Kita minta semuanya, ya, core team tuh harus terbuka. Core team Nicholas harus jelas menginformasikan open mainnet, harga konsensus, kemana bisa dibelanjakan koin Pi ini. Ya, kita berharap tim bekerja cepat, kemudian bekerja cermat. Pelaku-pelaku bisnis segera dirangkul, segera diajak. Dan saya yakin dengan adanya Web 3.0 ini membawa dampak positif untuk Pi Network. Ini nggak bisa diragukan lagi. Semua perusahaan, ya, semua pelaku-pelaku bisnis akan memanfaatkan Web 3.0 ini. Bayangkan Elon Musk saja sudah mau bergabung. Kenapa? Butuh satu kepentingan. Nicholas butuh dengan Elon Musk, yaitu satelitnya. Elon Musk butuh Nicholas, yaitu aplikasinya. Kenapa? Elon Musk sudah menciptakan handphone, tinggal launching aja kerjasama antara Elon Musk dengan Nicholas. Jika mereka sudah dipadukan ini, saya yakin dan percaya untuk konsensus harganya akan meroket tinggi. Berapa harga yang pasti? Ini masih banyak pendapat orang. 6.700, 10.000, 100.000, dan yang terakhir yang paling banyak diminatin orang, 314.159 dolar per satu koin Pi. Jadi teman-teman, ya, percayalah dengan core team biar mereka bekerja. Saya yakin dan percaya kita akan indah pada waktunya. Biarkan mereka berbicara apa saja. Yang penting jangan lupa klik petir, jaga frasa sandi, terus bangun komunikasi sesama teman-teman komunitas. Ingat, jangan abaikan itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sementara kepada teman-teman. Saya yakin dan percaya dimanapun kita kompak, dimanapun penambang petir Pi Network ini kita adalah saudara. Ini yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.